Selamat datang di video ini. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Tiongkok pada hari Senin. Di sisi lain, Trump memperkenalkan tarif hukuman terhadap Tiongkok yang memicu berbagai reaksi. Tiongkok secara agresif mengalihkan fokusnya untuk memperluas ekspor dan menstabilkan perekonomiannya. Pertanyaan yang muncul, apakah Trump sebenarnya membantu Tiongkok menjadi negara adidaya? Dan apakah perang dagang besar yang dilakukan Amerika meningkatkan perekonomiannya atau malah sebaliknya? Sebuah strategi yang tak terduga. Mari kita mulai dengan bayangan ini, memulai sebuah pertarungan dengan harapan melumpuhkan lawan Anda, hanya untuk menyadari bahwa Anda telah memukul diri sendiri. Itulah yang terjadi dalam perang dagang Trump pada tahun 2018. Saat itu, AS menerapkan tarif terhadap barang-barang Tiongkok untuk mengurangi defisit perdagangan, melumpuhkan industri Tiongkok, dan mengembalikan sektor manufaktur ke dalam negeri. Namun, kenyataan berbicara lain. Alih-alih melumpuhkan Tiongkok, strategi ini justru memunculkan pergeseran kekuatan global yang tak terduga. Tiongkok bukan hanya berhasil bertahan, tetapi juga membalikkan keadaan. Tarif yang diberlakukan AS tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga mengungkap kelemahan strategi AS. Dampak tarif terhadap ekonomi AS. Penurunan defisit perdagangan, dari 2018 hingga 2020, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok menyusut sebesar 17%. Namun, defisit perdagangan AS secara keseluruhan justru membengkak 40%. Perubahan rantai pasokan, perusahaan-perusahaan AS mengalihkan impor ke Vietnam, Meksiko, dan negara-negara pihak ketiga lainnya. Ketergantungan terhadap impor tetap ada, hanya bergeser tempatnya. Beban pada konsumen, tarif dikenakan pada produk impor seperti pakaian, elektronik, dan furnitur. Akibatnya, rumah tangga Amerika rata-rata membayar tambahan $1.200 per tahun. Sektor manufaktur yang diharapkan bangkit ternyata tidak memenuhi ekspektasi. Meskipun beberapa pabrik baru didirikan, dampaknya kecil. Industri baja, yang menjadi fokus utama Trump, hanya meraih sedikit keuntungan. Respons Tiongkok, dari krisis ke peluang. Berbeda dengan AS, Tiongkok tidak berdiam diri. Beijing memanfaatkan perang dagang ini sebagai katalis untuk meningkatkan kemandirian. Tiongkok mempercepat inovasi teknologi dan memperkuat rantai pasokan domestik. Investasi di semikonduktor, menghadapi pembatasan akses ke chip canggih, Tiongkok justru menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan produksi chip dalam negeri. Aliansi baru, Beijing memperluas hubungan perdagangan dan diplomasi dengan negara-negara lain, mengurangi ketergantungannya pada pasar AS. Kesimpulan, perang dagang yang dimulai oleh Trump dengan niat melumpuhkan Tiongkok malah memberikan momentum bagi Tiongkok untuk berkembang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mandiri. Strategi tarif yang dianggap jenius ternyata menjadi bumerang bagi perekonomian AS, sementara Tiongkok berhasil memanfaatkan tekanan tersebut untuk meningkatkan daya saing globalnya. Kemajuan teknologi Tiongkok yang menggemparkan dunia. Ponsel pintar HS Mate 60 mengejutkan pasar global dengan menunjukkan kemajuan tak terduga Tiongkok dalam teknologi chip. Namun, pencapaian tersebut hanyalah awal dari strategi besar Tiongkok. Negara ini secara konsisten melakukan diversifikasi ekonomi dan diplomasi yang memberikan dampak signifikan terhadap tatanan perdagangan dunia. Perjanjian perdagangan baru. Tiongkok telah memperluas kerjasama dengan wilayah-wilayah seperti Afrika, Amerika Latin, dan Eropa, sehingga mengurangi ketergantungannya pada pasar AS. Contohnya, perdagangan langsung dengan Brasil kini menggunakan mata uang lokal tanpa melibatkan dolar AS. Inisiatif Belt and Road, BRI. Melalui investasi besar-besaran di proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, Tiongkok menciptakan jalur perdagangan baru dan memperkuat pengaruhnya di berbagai kawasan utama. Strategi ini memungkinkan Tiongkok mengintegrasikan dirinya dengan setengah dunia, sementara AS justru terkesan sibuk mencoba memisahkannya. Kegagalan strategi Amerika. Keberhasilan Tiongkok juga disebabkan oleh ketidakefektifan strategi Amerika. Upaya AS untuk menggalang sekutu melawan Tiongkok seringkali tidak berhasil. Teknologi 5G Huawei
Meski AS mendesak sekutunya untuk melarang Huawei dengan alasan keamanan nasional, negara-negara seperti Jerman dan Jepang tetap menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok, memanfaatkan teknologi dan komponen buatan Tiongkok untuk kelangsungan industri mereka. Kehilangan sekutu, alih-alih menjauhkan negara-negara dari Tiongkok, taktik keras AS malah mendorong sekutu-sekutunya lebih dekat ke Beijing, yang menawarkan perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi. Pengaruh Tiongkok di Amerika Latin. Tiongkok telah memperluas pengaruhnya ke Amerika Latin, wilayah yang sebelumnya dianggap halaman belakang AS, melalui investasi besar dalam infrastruktur dan perdagangan. Proyek Megaport di Peru, pelabuhan ini merevolusi dinamika perdagangan regional, mempersingkat waktu pengiriman antara Amerika Selatan dan Asia. Dominasi mata uang lokal. Di Brasil, Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama, melakukan transaksi dalam mata uang lokal, melemahkan dominasi dolar AS. Penguasaan sumber daya strategis. Di Argentina, Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam penambangan litium, yang penting untuk kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dominasi teknologi Tiongkok. Pertanyaan yang membuat Washington khawatir adalah, apakah Tiongkok akan melampaui AS dalam bidang teknologi? Faktanya, Tiongkok berada di jalur cepat menuju dominasi teknologi global. Produksi panel surya, Tiongkok memproduksi 80% panel surya dunia. Kendaraan listrik, Tiongkok memimpin manufaktur kendaraan listrik, menciptakan ekosistem energi hijau yang kompetitif. Teknologi semikonduktor, Tiongkok dengan cepat menutup kesenjangan dalam teknologi chip, meski AS masih unggul dalam semikonduktor canggih. Kesimpulan. Sementara AS berjuang menggalang sekutu dan menekan Tiongkok, Beijing memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya, meningkatkan kemandirian teknologi, dan mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. Dominasi Tiongkok tidak hanya terjadi di sektor perdagangan dan teknologi, tetapi juga mencakup pengaruh geopolitik yang semakin besar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tiongkok, dari perang dagang ke dominasi global. Perang dagang yang awalnya dirancang untuk melemahkan Tiongkok ternyata memberikan efek sebaliknya. Tiongkok tidak hanya bertahan tetapi juga mempercepat inovasi dan memperluas pengaruh globalnya, termasuk di sektor-sektor strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, dan energi terbarukan. Investasi strategis dan dominasi teknologi. Tiongkok telah mengambil langkah besar untuk memimpin di industri masa depan. Kecerdasan buatan, AI. Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam AI, membuka jalan bagi penguasaan teknologi transportasi, jaringan listrik, dan bahkan sistem militer. Energi terbarukan, sebagai produsen terbesar panel surya dunia, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai pusat energi hijau global. Semikonduktor, terlepas dari pembatasan AS, Tiongkok terus mempersempit kesenjangan dalam teknologi chip, membangun industri dalam negeri yang semakin kuat. Belt and Road Initiative, BRI, lebih dari sekadar impian. Inisiatif Belt and Road, yang sebelumnya dianggap ambisius, kini menjadi inti strategi ekonomi Tiongkok. Program ini menghubungkan lebih dari 140 negara melalui investasi infrastruktur, menciptakan jalur perdagangan baru, dan memperkuat pengaruh Beijing secara global. Ironi perang dagang. Perang dagang yang dimaksudkan untuk melemahkan Tiongkok justru memperkuatnya. Ironinya, tarif Trump memaksa Tiongkok untuk berinovasi lebih cepat dan mencari mitra dagang baru. Tiongkok membangun aliansi global, sementara taktik agresif AS malah mengasingkan sekutunya. Sementara Tiongkok memperkuat ekonominya, AS menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan pada rantai pasokan global, inflasi yang meningkat, utang nasional yang membengkak, pilihan sulit bagi Amerika. Kini AS menghadapi dilema besar. AS akan kehilangan relevansi di panggung internasional jika terus berfokus pada strategi yang telah gagal. Pertanyaannya adalah apakah AS memiliki keberanian dan pandangan jauh ke depan untuk melakukan pivot strategi, atau akankah terus bertarung dalam pertempuran yang sudah kalah? Refleksi dan kesimpulan.
Perang dagang telah mengungkap kelemahan strategi AS dan mempercepat kemajuan Tiongkok dalam bidang teknologi, diplomasi, dan ekonomi. Dengan inovasi yang terus berkembang dan jaringan aliansi yang semakin luas, Tiongkok telah menjadi pemain utama dalam membentuk tatanan global baru. Apakah AS akan mampu beradaptasi, ataukah sejarah akan mencatatnya sebagai kekuatan besar yang gagal memahami perubahan zaman? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.